Saya menulis buku yang terakhir itu tentang bekal Nabi bagi penuntut ilmu dia. Kami sering ditanya, bagaimana caranya supaya cepat bisa menghafal, mudah untuk mempelajari. Ternyata semua ulama yang belajar dari tuntunan Nabi itu bukan karena punya kemampuan yang cerdas untuk menangkap sesuatu dengan cepat, karena semua itu terbuka peluangnya bagi siapapun. Tolong catat kalimat ini ya. Di Quran diisyaratkan tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya potensi yang sama. Yang ada barangkali guru yang belum tepat dalam mengajarkan atau murid yang belum serius dalam belajar. Penelitian menunjukkan 90% untuk manusia itu cerdas. 90%. 5%-nya genius. Ya, 5% lagi idiot. 5% idiot. Jadi kalau ada yang merasa bodoh itu cuma 5%. Karena 90%-nya dia pintar. Dan kalau ada yang merasa jenius, jangan kebanyakan sombong, karena itu pun cuma 5%. Nah, ya? Tapi standarnya semua orang itu punya kecerdasan dan diberikan oleh Allah potensi yang sama. Itu ada di Al-Baqarah ayat 31 itu, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, pada Adam itu semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Semua ulama sepakat di situ, para ulama tafsir. Di bekal hidupnya semua diajarkan, termasuk pengetahuan. Bahkan Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin mengatakan semua potensi bahasa diberikan, kemampuan dunia diberikan. Adam itu manusia, hanya beliau nabi. Kita juga manusia tapi bukan nabi. Karena beliau nabi, sifatnya langsung diajarkan. Tapi karena kita bukan nabi, namun sama-sama manusia, potensi itu diberikan pada diri kita. Walaupun Allah tidak mengajarkan langsung, tapi potensinya diberikan. Lihat persamaannya ya. Adam manusia, nabi. Kita manusia, bukan nabi. Lihat ya? Karena sama-sama manusia, potensi yang Allah berikan kepada Adam pun itu kita miliki. Cuma karena kita bukan nabi, kita tidak diajarkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan potensi-potensi yang bisa digali. Jelas di sini? Karena itu di Quran kita disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Adam punya potensi untuk menguasai bahasa, manusia pun kita punya. Buktinya sekarang kita bisa komunikasi dalam bahasa. Jadi kalau tidak ada orang yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa. Anda mau belajar bahasa Cina, bisa bahasa Cina. Belajar bahasa Inggris, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Potensinya ada. Asal itu mau dipelajari gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik, semua orang punya potensi cerdas. Tapi tidak setiap orang cerdas bisa satu menangkap pengetahuan yang terserap dalam jiwanya. Saya perlu visualisasikan sedikit supaya tidak rumit ya. Ini untuk tambahan saja ya. Tambahan. Kita turunkan dalil Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Turunannya di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita temukan juga konsep dasarnya di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 4. Pelan-pelan. Fokus sebentar. Ya, supaya nanti tidak banyak ditanyakan lagi ya. Lihat sini. Jadi Allah sampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan diajarkan pada Nabi Adam alaihissalam semua potensi pengetahuan, semua pengetahuan. Sekarang kita turunkan. Ada manusia bukan? Tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-15 ayat ke-28 kan? Ada manusia. Baik. Manusia. Taunya dari Quran surah ke-15 ayat ke-28 disebut dengan bashar. Bashar itu satu di antara nama manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Terus? Baik, pelan-pelan. Kemudian Adam Nabi bukan? Tahu dari mana? Baik, Quran surah ketiga Al-Imran ayat 33, posisi paling kiri di pertengahan. Innallaha astafa Adam, sungguh Allah telah memilih Nabi Adam. Wa Nuh,
wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan sebagian dari keluarga Imran menjadi nabi dan rasul. Jadi ada nabi saja seperti Adam, ada rasul seperti Nuh, ada Ibrahim dan Isa anaknya Maryam, Maryam anaknya Imran. Maka disebutkan keluarga Imran. Ya. Quran surah ketiga ayat 33. Jadi Adam itu selain sebagai manusia, beliau sebagai apa? Nabi. Fokus. Ketika beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban misi sebagai khalifah, pemakmur bumi, okay. Kenapa Adam diciptakan? Misinya ada di Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Disampaikan Adam menjadi khalifah, pemakmur bumi. Saat ditugaskan untuk memakmurkan bumi itu, sebelum turun ke muka bumi, maka yang paling menarik, Adam alaihissalam oleh Allah diberikan bekal. Ini poin yang harus tercatat, yang mau saya terangkan. Bekalnya ada di Quran. Nantikan petanya ya, supaya lebih terurut. Quran surah kedua ayat 31, ini yang saya turunkan tadi. Perhatikan, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, wa 'allama Adam asma' kullaha. Fokus. Dan Allah mengajarkan langsung. Ya, 'allama itu mengajarkan langsung pada Adam al-asma' kullaha, semua jenis pengetahuan. Asma jama' bentuk plural dari kata ism. Jadi semua jenis, dan ditegaskan semuanya. Semua jenis pengetahuan, knowledge, semua diajarkan oleh Allah. Langsung diajarkan semua jenis pengetahuan, ilmu. Baik. Karena Adam ini nabi, ya, manusia tapi juga nabi, maka sifat kenabian itu menjadikan beliau mendapatkan kekhususan dari Allah. Ya, maka langsung diajarkan pengetahuannya. Nah, sekarang persoalannya, kita ketika Adam berketurunan, kemudian melahirkan keturunannya disebut dengan Bani Adam namanya, anak cucunya Adam. Pelan-pelan Adam berumah tangga, turun ke bumi, kan? Diciptakan, dikasih bekal, diberi tugas, dikasih bekal, diturunkan ke bumi, turun. Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Oke. Qul nahbitu minha jami'a, sekarang mulai turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saat turun ini diberikan bekal. Oke, bekal tadi untuk dibawa sebagai misi khalifahnya. Singkatnya, turun ke bumi, saya lebih percepat sedikit ya. Berjumpa lagi dengan istrinya Hawa, kemudian mulai berumah tangga sampai berhubungan dan melahirkan keturunan. Quran surah ke-7 ayat 189. Ya. Setelah keduanya berhubungan sebagai suami istri, kemudian melahirkan, lahir keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, diantaranya Quran surah ke-7 ayat 31. Bagus. Saya agak lambat sedikit ya. Adam diciptakan sebagai seorang manusia, ini dalilnya. Tapi beliau juga nabi, ini dalilnya. Jelas? Sampai sini? Teruskan. Ditunjuk sebagai khalifah, ini dalilnya. Jelas? Sebagai seorang khalifah mesti punya bekal, diberikan pengetahuan, ini dalilnya. Jelas? Setelah dapat bekal, diturunkan ke bumi, ini dalilnya. Jelas? Walaupun ada kejadian nanti ya. Setelah itu turun, menyatu dengan istrinya, hidup berumah tangga, jelas? Melahirkan keturunan, disebut Bani Adam, jelas? Sampai ke kita sekarang. Nah, sekarang perhatikan, ini hanya Adam saja, yang ini Bani Adam. Lahir kita ini termasuk Bani Adam. Baik, kita manusia bukan? Manusia, ini kita Bani Adam,
kita juga manusia. Kita nabi bukan? Bukan ya? Baik, ada yang mau peralat? Tidak ya? Baik, pelan-pelan. Kita bukan nabi. Nah, sekarang perhatikan persamaan. Ada manusia, kita manusia. Ada nabi, kita bukan nabi. Karena sama-sama manusia, maka sifat manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, fungsinya menjadi seorang khalifah, bekal ilmunya diberikan. Jadi ketika kita sama-sama manusia dengan Nabi Adam, maka pengetahuan ini pun melekat pada diri manusia, pada diri kita. Jadi ketika Adam manusia diciptakan diberikan pengetahuan, kita pun sama diberi. Di potensi pengetahuan di kita ingin jadi apapun itu bisa. Dan itu sudah terbukti. Ya, tapi fokus di sini karena Adam ini beliau Nabi alaihi salam, maka sifatnya diajarkan langsung. Jelas ya? Untuk membedakan dengan manusia yang lainnya pasti ada perbedaan. Semua Nabi Rasul diajarkan langsung oleh Allah. Sedangkan kita karena bukan Nabi hanya diberikan sisi potensi saja. Ya, potensi pengetahuan. Yang kalau ini dikeluarkan, maka dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Karena itulah ketika Nabi diutus, Nabi meminta kepada kita untuk menggali pengetahuan itu. Apa wahyu pertama yang diturunkan? Iqra. Apa artinya Iqra? Baca, intinya belajar. Belajar itu yang disebut dengan ta'allum. Mengajarkan disebut dengan ta'lim. Makanya kalau ingin mendapatkan pengetahuan, Anda ikut ta'lim. Belajar. Jelas ya? Belajar. Itu bisa dalam ta'lim seperti sekarang atau yang formal sifatnya. Jadi kalau ingin menggali pengetahuan, untuk pintar itu kita sudah pintar. Jadi fitrah manusia itu nggak ada yang bodoh, fitrahnya pintar. Nih. Yang ada manusia yang tidak mau menampakkan kepintarannya, itu saja. Jelas ya? Atau tidak mau menggali kepintarannya. Jadi jangan pernah simpulkan bahwa anak saya kok nggak berkembang, anak saya kok seperti kelihatan orang bodoh. Tidak. Allah menciptakan anak Anda pintar. Jangan menjadikan terbalik. Jelas ya? Ini poinnya.